Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan sentuhan batinnya ke dirimu detik ini. Teman-teman, di topik readingan hari ini kita akan cuba mencari tahu apakah kamu menyadari akan sentuhan batin dari si dia yang kamu cintai ke dirimu selama ini, dan apakah sentuhan-sentuhan batin si dia ke kamu. Baiklah, kita teruskan sahaja ke journal reading hari ini. Nah, perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi si dia dahulu ya. Siapakah dia? Seseorang yang memiliki sentuhan batin kepada kamu. Nah, kita cuba lihatkan di sini. Siapakah dia? Seseorang yang memiliki sentuhan batin ke dirimu detik ini. Siapakah dia? Seseorang yang memiliki sentuhan batin kepada kamu. Nah, kita akan cuba lihatkan ya. Apakah sentuhan-sentuhan batin ini kemudian nanti? Nah, siapakah orang ini dan bagaimanakah energi si dia detik ini? Wow, date night. Get ready to wine and dine. Sepertinya akhir-akhir ini kamu dengan seseorang ini mungkin ya pernah makan malam bersama teman-teman. Sama ada kamu keluar makan malam bersama, ataupun kita baru ya masih lagi dalam lebaran, ataupun kamu dengan dia sangat inginkan sebuah date night together, masih merencanakan ini tetapi belum terlaksana. Nah, ini ada dua energi yang berbeza teman-teman ya. Sama ada kamu wine and dine, makan malam bersama dengan orang ini mungkin baru-baru ini, ataupun sudah lama merencanakan ke arah ini tetapi belum terlaksana, masih lagi dalam perencanaan. Saya merasakan detik ini ya, orang ini seperti sangat ingin bertemu dengan kamu. Walaupun di sini ada date night, saya merasakan dia lebih ingin bertemu dengan kamu teman-teman. Sama ada untuk makan tengah hari, sarapan pagi, ataupun makan malam bersama ya. Makan malam yang sangat romantis, hanya di antara kamu dan dia ya, tidak melibatkan orang lain. Kita akan lihat lagi. Ataupun kamu baru-baru ini baru makan malam dengan orang ini ya. Kita lihat lagi intimacy. Sepertinya ketertarikan chemistry di antara kamu dengan orang ini begitu kuat sekali ya. Saling tertarik, saling jatuh cinta, sehingga ada kalanya seperti saya menangkap energi yang agak kaget di sini ya. Mungkin kerana kondisi hubungan kalian, seperti kamu tidak menyangka ada ketertarikan yang begitu kuat dengan dirinya. Kamu juga bertanya-tanyakan ya, mengapakah sebelum ini ya, mungkin dengan pacar kamu yang sebelum ini ataupun pasangan kamu sendiri ya, ketertarikan ini tidak seperti ini. Tetapi dengan orang ini sepertinya ada ketertarikan chemistry yang begitu kuat dan masih mengingatkan satu sama lain sehinggalah detik ini ya. Dengan gabungan kedua-dua kad ini ya, saya menangkap energi kerinduan. Kamu dengan dia mungkin sudah lama tidak bertemu ya. Nah, mungkin ada beberapa energi yang menunjukkan hubungan ini sudah berjalan untuk beberapa waktu. Sama ada ini hubungan baru dalam 6 bulan ke atas, ataupun hubungan yang sudah agak lama teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Yang pasti orang ini sangat menginginkan kamu ya. Caution. Find out more information. Don't overwork yourself. Ini saya lebih melihatkan kepada, I don't know you guys ya. Apakah beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang bekerja di jabatan medical ya, medical personnel, doktor, jururawat ya, yang bekerja di rumah sakit, ataupun saya juga merasakan seperti bagi menjalinkan hubungan ini ya, kerana hubungan ini penuh dengan intimacy, sesuatu yang seperti menarik rapat kalian berdua ya. Pergerakan di dalam hubungan ini seperti penuh dengan berhati-hati. Kamu sangat berhati-hati, dia juga sangat berhati-hati. Nah, saya tidak tahu di sini teman-teman ya,
dari pihak mana yang tidak mengizinkan ataupun kedua-dua belah pihak, tetapi yang pasti ada sikap berhati-hati ketika menjalankan hubungan ini, ya. Sama ada takut diketahui oleh orang lain ataupun ada sesuatu yang tidak boleh, ya, ke arah sesuatu yang lebih terang. Maksudnya hubungan ini mungkin dijalankan diam-diam. Masing-masing sangat berhati-hati di dalam tindakan. Communication. Di sini teman-teman saya menangkap pelbagai energi, ya. Energi pertama, perhubungan ini mungkin lebih ke arah komunikasi. Sama ada hubungan di media sosial, kamu lebih sering, ya, berkomunikasi dengan orang ini ketimbang bertemu. Ataupun saya juga menangkap energi ketiganya, orang ini seperti ingin memulakan komunikasi dengan kamu duluan, tetapi ada sikap takut, berhati-hati, tidak pasti. Energi yang lainnya, dia orang yang kaku, teman-teman. Ketika dia yang perlu memulakan komunikasi duluan, dia tidak tahu apa yang perlu diperkatakan. How to start a conversation. Seperti bagaimanakah untuk memulakan sebuah komunikasi duluan. Orang ini agak pasif, dingin dan juga agak sukar untuk mengekspresi. Nah, jikalau kalian sudah lama tidak berkomunikasi dengan satu sama lain, dia merasakan keadaan kamu yang agak diam, ya, akhir-akhir ini, agak sukar bagi si dia untuk membuka mulutnya. Dia tidak tahu, teman-teman, apakah subjek yang perlu dibualkan ketika dia perlu memulakan komunikasi ini duluan. Nah, saya menangkap beberapa energi dari sini, ya. Apapun itu, teman-teman, ya, ada keinginan untuk bertemu, ada keinginan untuk berkomunikasi dengan kamu. Kita lihat lagi, ya. Spy. Wow, teman-teman, orang ini sering-seringan spying kamu, ya. Sama ada dia lakukan ini dari kejauhan, memantau kamu, ya, mencari celah untuk memantau kamu, ataupun dia melihatkan kamu di media sosial. Nah, di sini saya menangkap dua energi, ya. Sama ada seseorang yang sangat aktif di media sosial, seorang lagi energi yang lainnya saya menangkap dia tidak begitu aktif, tetapi mungkin dia akan cenderung ronda-ronda di kawasan kamu, datang berdekatan dengan kawasan rumah kamu, ya, jikalau hubungan ini tidak begitu jauh, ya. Yang pasti dia akan cuba melihat kamu dari kejauhan. Nah, jikalau orang ini orang yang konvensional, tidak begitu aktif dengan gadgetnya, maksudnya dia tidak begitu aktif di social media. Nah, jikalau dia seorang yang sering-seringan posting sesuatu di social media, maka dia akan spying kamu, apakah updatean, ya, postingan story kamu dan sebagainya. Yang pasti sama ada energi pertama ataupun kedua, dia seorang yang penasaran, ingin cari tahu kerana dia tidak tahu bagaimana untuk memulakan komunikasi duluan. Mercury retrograde. Di sini ada electronic issue, communication issue, review everything. Mungkin ada sesuatu yang menghalang, ya, komunikasi di antara kalian. Saya tidak tahu, teman-teman, ya. Yang pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan caution. Agak sukar untuk berkomunikasi dengan kamu. Mungkin ada beberapa di sini yang tidak begitu nyaman, ya, ketika terpaksa berkomunikasi menggunakan. Kamu tahu, teman-teman, ada kalanya, ya, jikalau kita sering texting ataupun chattingan dengan seseorang, orang ataupun orang yang sudah lama texting kita itu mungkin lebih biasa ke arah texting contohnya. Tetapi dia tidak begitu selesa atau nyaman jikalau kamu gunakan audio ataupun video call. Nah, apatah lagi untuk telefon, ya. Mungkin dia lebih nyaman dengan chattingan, begitu. Sesuatu yang berkaitan dengan elektronik. Maka mungkin dia lebih selesa menulis sahaja, texting, tetapi tidak selesa atau tidak nyaman menggunakan video call ataupun audio. Dia tidak mahu kamu merakam suaranya dan kemudiannya mungkin, ya, ketika kamu merindukan dia akan dimainkan semula. Nah, orang ini seperti sangat berhati-hati, ya. Dia tidak mahu meninggalkan rekod ataupun rekod suara dan sebagainya di handphone kamu. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Mungkin dia agak berhati-hati, tidak mahu akan ada tertinggal bukti, ya. Nah, apatah lagi jikalau hubungan ini mungkin hubungan yang tidak memungkinkan, cinta diam-diam dan sebagainya, maka dia tidak mahu, ya, ketika kamu mungkin bersikap cuai, tidak menghapuskan atau tidak delete, ya, chattingan daripada si dia, mungkin ada suara, audio dan sebagainya, maka dia sangat berhati-hati ketika berkomunikasi dengan kamu menggunakan elektronik gadget, teman-teman, ya. Orang ini sering-seringan spying kamu. Orang yang agak kepo, khususnya mungkin akhir-akhir ini sudah tidak ada kabar berita yang kerap dari pihak kamu, ya, membuatkan dia tertanya-tanya, penasaran.
Baik teman-teman, kita gunakan Oracle card ini dan cuba cari tahu energi kalian berdua detik ini. Kita tarik satu kad daripada pihak dia dahulu dan kemudiannya akan menarik satu kad lagi dari pihak kamu. Bagaimanakah energi keseluruhan si dia terhadap hubungan ini dan bagaimanakah energi keseluruhan dia, apa saja ya petunjuk yang diberikan oleh alam semesta mengenai energi si dia detik ini. Making a difference. My inner light shine far and wide. Orang ini ingin melakukan satu perubahan ya. Saya menangkap energi yang agak, I don't know you guys ya. Seperti mungkin ya dia menyedari kamu mungkin sudah bersikap dingin, seperti lost interest teman-teman. Sudah mulai tidak begitu meminati akan dirinya ya, tidak begitu mementingkan dia, dan mungkin dia melakukan perubahan untuk menarik semula perhatian kamu. Salah satu taktik yang digunakan oleh si dia adalah dengan mengurangkan komunikasi. Jikalau kamu chatting dan sebagainya, texting dan sebagainya, dia hanya akan membalas dengan secara singkat. Nah, ini adalah salah satu taktik yang dia gunakan bagi mewujudkan sebuah perubahan ini. Ini sebahagian daripada rencana si dia. Dia ingin melakukan pelbagai perubahan hanyalah kerana dia ingin menarik kembali perhatian kamu. Nah, itu energi yang pertama. Energi yang kedua, orang ini seperti sudah tidak begitu memikirkan sangat teman-temannya. Mungkin tidak memikirkan sangat kepada hubungan ini dan memasrahkan segala sesuatu. Sementara melakukan ini dan memasrahkan hubungan kalian, dia cuba melakukan perubahan. Mungkin ya, menjaga penampilannya, perubahan dari segi keuangannya, kehidupannya dan sebagainya. Ada perubahan yang ingin dia lakukan kerana dia ingin memperlihatkan perubahan ini kepada kamu. Dia ingin kamu merasa bangga akan dirinya. It's like looking up to this person. Ya. Dia ingin kamu seperti yang paling mudah teman-teman ya. Apa pun yang dia lakukan, perubahan ataupun sebagainya, dia ingin menarik perhatian kamu. Nah, kita lihat lagi ya. Kerana pada waktu yang sama, ini akan membuatkan dia feel good teman-teman ya. Jika ada perubahan yang baik, ini akan meyakinkan dirinya yang mungkin a little insecure. Begitu teman-teman ya. Mungkin ada sisi insecurity yang dirasakan dia perlu perbaiki. Kita lihatkan pula energi kamu. Wow, rising above. I see only beauty and grace. Saya menangkap energi beberapa di antara kamu ya. Ini lebih kerap hadir ya, energi yang seperti ini. Kebelakangan ini dari pihak kamu di dalam bacaan saya yang sebelum ini juga ya. Sepertinya kamu lebih memfokuskan kepada pekerjaan, tidak mahu lagi menghabiskan waktu kepada orang ini kerana kamu merasakan energi ini melelahkan, membuang waktu kamu dan tidak ke mana-mana. Sama ada dia spying on you ataupun dia memantau dan sebagainya, kamu merasakan perhubungan ini tidak ke mana-mana, tidak menguntungkan kamu. Tidak ada pergerakan yang pasti, tidak ada kejelasan dan kamu sangat lelah diperlakukan seperti ini. Hubungan yang melecehkan menurut kamu ya, maka kamu rise above. Kamu ingin memfokuskan kepada anak-anak, menjaga anak-anak kamu dengan baik, keluarga kamu, diri kamu jikalau kamu single dan kamu ingin memperbaiki your self-confident. Kamu merasakan ketika kamu begitu mengharapkan si dia, level of confident kamu ini menurun. Kamu merasakan orang ini tidak benefit, dia tidak memberikan sebarang faedah kepada kamu. Seperti diri kamu ini tidak dihargai. Dan kamu merasakan ketika kamu menjauhkan diri daripada orang-orang seperti ini, kamu merasakan diri kamu itu lebih seperti kamu dapat mencapai your self-worth. Begitu teman-teman ya. Kamu merasakan mungkin ada orang lain yang lebih menghargai kamu ketimbang dia. Maka kamu lebih memfokuskan kepada pekerjaan. Dan kamu juga merasakan jikalau orang ini juga mungkin ya ada beberapa energi si dia yang hanya sibuk bekerja, mengutamakan pekerjaan, lebih baik kamu melakukan perkara yang sama daripada menghabiskan waktu memikirkan si dia. Menurut alam semesta teman-teman ya, beberapa di antara kamu di sini ya sudah mulai berjaya. Berjaya dari segi apa? Menemukan diri kamu sendiri yang sudah lama hilang disebabkan terlalu ya into this person. Maka kini kamu menjumpai diri kamu yang sudah lama hilang, kamu mulai menghargai siapakah kamu sebenarnya. Embarking on an adventure, teman-teman. I savor the wonders of the world. Nah, ini adalah momen, teman-teman ya, untuk kamu memulakan sebuah perjalanan dalam hidup kamu. Sama ada kamu ingin traveling sambil bekerja, ataupun melakukan sebuah adventure,
sesuatu yang fun teman-teman ya untuk diri kamu daripada sering-seringan memikirkan koneksi hubungan ini. Baik teman-teman, saya akan bukakan tarot card dan kita akan cuba lihatkan ya, apakah sentuhan batinnya ke kamu detik ini. Nah, kita akan gunakan tarot card ini ya. Apakah sentuhan batin si dia ke kamu yang mungkin tidak kamu sedari? Apakah sentuhan batin dari dia ke kamu detik ini? Apakah sentuhan batin dari dia ke kamu detik ini? Nah, mungkin orang ini sering ada koneksi batin dengan kamu, tetapi mungkin beberapa di antara kamu tidak menyadari ini ya. Sebahagian kecil mungkin menyadari, tetapi sebahagian besar mungkin tidak. Nah, kita lihatkan kepada koneksi batin dia yang paling recent ataupun updatean ya, daripada koneksi batin dia ke kamu detik ini. Oh wow, Ten of Swords. Teman-teman, jikalau komunikasi di antara kamu dengan orang ini ya, sama ada sedikit komunikasi yang sedang jeda, tidak memikirkan satu sama lain, orang ini tetap memikirkan kamu. Dia sudah merasakan ya, hubungan ini mungkin sudah berakhir, perasaan yang kamu miliki untuk dia mungkin sudah berakhir. Dia dapat menangkap yang kamu sudah mulai tutup buku. Kamu mulai membuka buku baru untuk memfokuskan kepada rising above, kebaikan ke arah kehidupan kamu sendiri. Dia merasakan kamu sudah menutup buku, menutup pintu hati kamu untuk dirinya. Dia merasakan ini semua sudah berakhir. Nah, sama ada kamu utarakan ini kepada dia, ending a relationship, mengakhiri sebuah hubungan, ataupun tidak diutarakan secara langsung, dia tetap dapat merasakan sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan seperti mungkin ya, selama ini orang ini membuatkan kamu mengejar dia. Tetapi setelah seiring berjalannya waktu, kamu mulai mengejar diri kamu sendiri. Kamu mulai mengejar cita-cita kamu. Kamu mulai teman-teman ya, embarking on an adventure. Kamu mungkin ya berhadapan dengan sesuatu yang sangat baru. Mungkin ada pekerjaan penghasilan sampingan atau membuka perusahaan baru, pekerjaan baru yang membuatkan kamu seperti berjiwa petualangan saat ini dan tidak begitu memberikan waktu kamu ya, perhatian kamu kepada si dia. Nah, ini merupakan sebuah adventure bagi kamu. Orang ini sudah dapat merasakan dari segi pemikirannya teman-teman. Dia merasakan kamu sudah mulai menutup buku ya. Nah, kita akan lihat lagi. Wow, Ace of Wands. Cara kamu menutup buku ini teman-teman ya, membuatkan orang ini kembali ingin bertindak. Kamu mulai tidak mengejar dan dia pula kembali seperti ingin memberikan kamu sebuah tindakan. Ingin memulakan sebuah tindakan bagi menarik kembali perhatian kamu. Nah, apakah sentuhan batinnya ke kamu, ke diri kamu detik ini? Adalah untuk memastikan yang koneksi ini masih berjalan. Dia tidak dapat menerima teman-teman ya, pengkhianatan ini. Dia tidak dapat menerima yang kamu sudah decide untuk menutup buku ini. Maka dia seperti memulakan sebuah tindakan yang baru, kerana sebenarnya kamu ini sangat penting ya di mata si dia. Cinta dia kepada kamu ini bertumbuh dengan secara sangat perlahan teman-teman. Ketika kamu jatuh cinta dengan orang ini, dia perlahan-lahan jatuh cinta dengan kamu. Ketika dia mengambil waktunya, taking his or her own sweet time teman-teman ya, untuk jatuh cinta dengan kamu, kamu mulai beredar. Nah, ketika kamu mulai mundur, cintanya bertumbuh seperti gambar di Ace of Wands ini. Kamu boleh lihat ya, daun-daun yang mulai bertumbuh dengan nyata. Boleh dilihat ya, pucuk-pucuk baru yang tumbuh ini menunjukkan perasaan dia yang semakin hari semakin kuat. Ketika kamu pula sudah menutup buku ini teman-teman ya, dia seperti inginkan kesempatan baru dari diri kamu. Kerana saya merasakan orang ini masih menyimpan perasaan kepada kamu. Nah, inginkan sebuah kesempatan yang baru. The Fool teman-teman ya, baru saya sebutkan kesempatan yang baru. Dia ingin membuka lembaran yang baru dengan kamu bagi menjalankan atau memulakan kembali hubungan ini. Nah, jikalau ini adalah hubungan baru teman-teman, hubungan ini sepertinya tidak diberikan sebuah peluang ya untuk dilanjutkan di tahap awal. Mungkin pergerakan daripada awal lagi sudah slow. Maka dia ingin seperti diberikan kesempatan
untuk melanjutkan hubungan baru ini. Jikalau ini adalah hubungan lama ya, dia merasakan seperti harus diteruskan, membuka babak baru ketika kamu sudah menutup buku itu ya. Orang ini berciri seperti keanak-anakan, tidak matang. Walaupun mungkin ya beberapa di antara dia ini sudah berusia, tetapi dari segi fikirannya teman-teman, seperti seorang kanak-kanak kecil. Ada kalanya saya menangkap ya, dia tidak sedar ketika dia menyakiti kamu. Begini teman-teman, sebenarnya kamu bukanlah the only one ya. Kamu bukanlah satu-satunya yang sudah lelah dengan dia. Ramai lawan jenis yang lain turut merasakan ini. Kerana orang ini tidak sedar apa yang dilakukan. Kerana sikapnya yang ceroboh, suka cuekin, keanak-anakan, ada kalanya dia menyinggung pihak lain tanpa dia sedari. Nah, ini sudah kerap kali berlaku. Jikalau mungkin ya, dia mungkin berdiri dengan orang masa lalunya, lawan jenis yang lain, perkara yang sama turut terjadi. Lawan jenis yang lain seperti kamu, merasakan dia ini sering cuekin, sering hilang, bersikap keanak-anakan, tidak serius, bukan kamu saja. Nah, masalahnya apa? Dia memang tidak menyadari, sikapnya memang seperti ini. Setelah berkali-kali gagal teman-teman dalam perhubungan, baru dia menyadari, ada sesuatu yang perlu saya titik beratkan. Mungkin ya, baru dia sedar. Oh, mungkin ini terjadi ya, tercetus kerana sikapnya. Nah, orang ini seperti memerlukan banyak pengalaman jatuh bangun sebelum dia menyadari semua ini terjadi kerana perilaku si dia. Kerana orang ini berjiwa petualangan, tidak suka dikekang, ingin mencintai dan dicintai secara bebas. Tidak bersedia ke arah sebuah komitmen dan tetap ingin datang dan pergi dalam hidup kamu. Orang ini ada sedikit ceroboh teman-teman ya. Tetapi dari segi perasaan, saya boleh pastikan ya, ada ketulusan cinta dari dia untuk kamu. Ketika hadirnya the Fool bersebelahan dengan Ace of Wands, orang ini bukan saja bergairah, tertarik dari segi fizikal, tetapi ada ketulusan cinta dari hatinya untuk kamu. Dan sepertinya dia ingin memperbaharui ya, apakah tingkah lakunya yang tersilap, yang menyinggung kamu. Dia seperti ingin diberikan sebuah kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu, membuka lembaran baru. Tetapi apa yang dia rasakan adalah kamu sudah menarik diri. Cerita ini sudah berakhir. Nah, dia dapat merasakan itu. Komunikasi juga mungkin turut diblokir. Sama ada dari pihak kamu yang memblokir atau dia yang memblokir. Saya tidak tahu teman-teman ya, kerana ada kalanya energi ini boleh terbalik. Nah, kita lihat lagi ya. Knight of Wands. Orang ini bukan saja ceroboh teman-teman ya, ada kalanya bersikap terburu-buru. Dia akan datang dan pergi semahunya dia. Ketika dia rasa dia memerlukan kamu, dia akan datang memperjuangkan kamu. Ada sisi romantis orang ini ya. Dia sangat berani teman-teman. Ketika dia ingin menunjukkan sikap romantisnya kepada kamu, dia tidak menghiraukan ya jikalau kalian berada di khalayak ramai. Dia tetap akan bersikap romantis walaupun mungkin ya energi ini bakal ditangkap oleh orang lain. Nah, walaupun dia mungkin tidak bertemu dengan kamu, energi si dia ini daripada sentuhan batinnya masih terkoneksi dengan kamu. Masih bergairah ya, masih memikirkan kamu ke arah yang sangat romansa, romantik sekali ya. Dia sering memikirkan kamu ke arah yang menggairahkan. Dia seperti ingin datang memperjuangkan kamu kerana dia merasakan kamu sudah mengakhiri koneksi ini. Sekurang-kurangnya apapun yang dia lakukan, dia sudah merasakan kamu sudah mulai menutup buku ini. Nah, kini membuatkan dia bukan saja ingin membuka lembaran yang baru, tetapi ingin datang dengan cepat memperjuangkan kamu. Ada sikap seperti kelam kabut ya dari pihak si dia untuk membetulkan keadaan ini. Sepertinya orang ini takut kehilangan kamu ya teman-teman. Kita lihat lagi Six of Swords. Kerana dia sudah dapat merasakan hubungan yang sudah semakin renggang di antara kamu dengan dia. Nah, di sini teman-teman ya, sama ada ini energi dia ataupun energi kamu. Hubungan yang sudah semakin hari semakin berjauhan. Pada awalnya seperti meledak-ledak ya, hubungan yang panas. Tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan ini seperti sudah semakin mendingin. Mungkin beberapa di antara kamu masih berkomunikasi dan boleh berkomunikasi dengan si dia, tetapi memilih untuk tidak berkomunikasi. Maksud saya teman-teman, mungkin tidak diblokir. Boleh saja anytime ya berkomunikasi dengan si dia, tetapi memilih untuk tidak lagi berkomunikasi.
Sama ada dia yang tidak tahu bagaimana untuk memulakan sebuah komunikasi duluan, tidak tahu mencari tajuk perbualan, ataupun kamu yang lebih fokus ke arah pembaikan diri kamu dan sudah malas untuk melayan orang ini, apatah lagi untuk berkomunikasi dengan dia. Nah, untuk kamu yang masih lagi boleh berkomunikasi di antara satu sama lain. Jikalau kamu merasakan hubungan ini sudah semakin merenggang, teman-teman ya. Saya juga menangkap orang ini juga merasakan energi yang sudah semakin merenggang. Kerana ini adalah sentuhan batinnya ke kamu, maka dia dapat merasakannya jikalau kalian masing-masing sudah seperti berundur. Kita akan lihat lagi ya, sama ada kamu dan dia memasrahkan hubungan ini atau seperti sudah begitu lelah untuk meneruskan koneksi hubungan ini. Nah, ketika kamu sudah lelah untuk memperjuangkan si dia, mendiamkan dia, maka sentuhan batinnya ke kamu akan semakin menguat. Nah, saya baru saja sebut sentuhan batin yang akan menguat ya. Kamu lihat apa yang dilakukan. 8 of Wands, teman-teman. Pergerakan daripada si dia ini akan bakal ke depannya nanti semakin kuat. Dia akan meletakkan effort, hasil usaha agar sentuhan batinnya ke kamu tidak terputus. Saat ini teman-teman ya, daripada sentuhan batin ini ya, dia dapat merasakan kamu seperti sudah tidak ada connection. Ketika dia menghantar energi, kamu seperti menepis dan menolak. Nah, ketika ini terjadi teman-teman ya, dia dapat merasakan ini. Nah, ini membuatkan dia runsing dan galau. Nah, saya merasakan ke depannya nanti kerana seiring terbukanya kad-kad ini, dia akan cuba kembali mengejar kamu. Perkara ini akan berlaku dengan cepat, walaupun dia tidak tahu teman-teman ya, ke manakah arah tuju hubungan ini. Sama ada hubungan yang berisiko ataupun tidak. Dia tidak tahu ke manakah arah tuju hubungan ini, tetapi dia tetap akan datang meletakkan usaha, effort bagi mengejar kamu. Dalam waktu dekat ini akan ada kabar berita daripada si dia yang akan berlaku dengan pantas. Kamu pasti akan bertanya, Kak, kenapa akan berlaku dengan pantas? Sudah pasti teman-teman ya, kerana dia sudah merasakan ketika dia ingin memperjuangkan kamu, kamu semakin merenggang. Kamu semakin ingin pergi meninggalkan. Maka dia takut. Ini yang membuatkan law of attraction ya. Dia akan kembali mengejar kamu. Kita buka kad lagi. The World. Nah, teman-teman, dengan jelas ya, ketika dia cuba mengejar kamu, sepertinya kamu sudah cuba menyelesaikan hubungan ini. Nah, kamu lihat ya, kad pertama dengan kad yang terakhir menunjukkan sebuah penamatan, sebuah kitaran teman-teman ya, yang bermaksud tutup buku. Sebuah kitaran yang telah tamat. Tetapi oleh kerana The World ini hadir sebagai penutupnya, ini juga menunjukkan sebuah keberhasilan, kejayaan. Maksudnya begini teman-teman, apa pun yang kamu lakukan di sini ya, sama ada kamu yang memblokir dia atau dia yang memblokir kamu, usaha ini dengan mendiamkan orang ini sudah berhasil. Koneksi batin si dia bakal semakin hari semakin kuat kepada kamu. Nah, mengapakah begitu? Kamu menutup buku ini dan dia kembali ingin terhubung. Ketika hadirnya The World bersebelahan dengan 8 of Wands, ini menunjuk ataupun menguatkan lagi, kamu dengan dia akan bakal terhubung dengan cepat ke depannya nanti. Ketika kamu sudah benar-benar ingin beredar, orang ini pula sibuk mengejar. Ada energi yang belum give up teman-teman ya. Dia belum berputus asa, tidak akan melepaskan kamu dan masih akan bakal mengejar koneksi ini. Kerana saya merasakan ya, orang ini seperti kehancuran. Untuk dia memproses perasaan kehilangan kamu ini adalah sebuah pengkhianatan bagi dirinya. Kehancuran. Dia tidak mahu hancur di mata kamu. Dia mungkin boleh kehilangan orang lain, tetapi dia tidak mahu kehilangan kamu. Nah, kamu pasti akan bertanya, kenapa begitu, Kak? Jawapannya, I don't know. Saya tidak tahu. Saya hanya menangkap energi seiring terbukanya kad-kad ini. Dia mungkin biasa saja kehilangan orang lain. Tetapi ketika kehilangan kamu, kesan itu seperti amat menyakitkan dia. Sehingga dia mati akal, teman-teman. Tidak tahu apa yang harus diperjuangkan lagi. Untuk memulakan sebuah komunikasi dengan kamu pun, dia tidak tahu bagaimana. Apakah tajuk perbualan yang akan dimulakan? What must I do? Do I say hi? Do I say hello? Ataupun dia menanti kamu yang memulakan sebuah komunikasi duluan. Orang ini tidak sure, tidak pasti, tidak yakin. Beberapa di antara kamu di sini dengan jelas menunjukkannya hubungan long distance relationship. Mempunyai perbedaan waktu yang berbeda.
Nah, di sini perbezaan itu banyak teman-teman ya, kita tidak perlu ulangi. Kamu sudah pasti well-versed ya, sudah biasa dengan perbezaan-perbezaan di antara kalian. Kamu sesuaikan pembacaan ini dengan kondisi kamu. Yang pasti teman-teman, ketika kamu menjauhkan diri dari orang ini untuk memfokuskan kepada kejayaan kamu, dia bakal mengejar. Dia bakal menyatukan kembali the world ini. Kerana ini adalah sebuah kad kejayaan. Kerana jikalau tanpa kamu, dunia orang ini seperti tidak lengkap. Kamu melengkapi dunianya. You mean the world to this guy, ya? You mean the world to this person. Kamu ini seperti dunia bagi si dia. Nah, mungkin ya pada awalnya dia tidak mengakui ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit kehilangan kamu, barulah perasaan cinta ini bertumbuh. Beberapa di antara dia, perasaan ini hanya bertumbuh ketika kamu sudah mengakhiri. Baru dia berproses dan menyedari dia jatuh cinta dengan kamu. Nah, ada kalanya teman-teman ini secara natural, jikalau kita sedang membincangkan dia seorang lelaki, maksudnya kamu wanita yang menonton, orang lelaki ini paling cepat jatuh cinta adalah pihak lelaki ya, ketimbang pihak wanita. Nah, untuk memproses perasaan juga, orang lelaki agak lambat ketimbang orang ataupun pihak wanita. Memang secara alami memang begitu. Nah, di sini teman-teman, apakah sentuhan batinnya ke kamu detik ini adalah untuk menggapai kamu kembali. Dalam waktu dekat ini kamu akan menerima kabar yang cukup cepat dari orang ini. Orang ini yang ingin datang berdamai kembali dengan kamu. Mungkin ada yang, saya tidak merasakan dia akan datang meminta maaf ya, tetapi dia akan datang berdamai dengan kamu. Adalah ya teman-teman cara-cara dia untuk memujuk hati kamu, kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, agar kamu tidak tersinggung. Kerana dia mulai menyedari perilaku si dia sudah banyak menolak ya lawan jenis yang lain. Kerana dia memang ada sikap suka cuekin ya, hilang, ghosting dan sebagainya. Acuh tak acuh, tidak pernah mengambil sesuatu itu dengan secara serius. Dia menyadari ini, maka perasaan yang bertumbuh ini, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membuka lembaran yang baru dengan kamu. Nah, untuk kamu yang menjalankan hubungan yang berisiko, entah mengapa teman-teman, walaupun hubungan ini berisiko, saya tetap merasakan orang ini ya, dia memiliki rasa cinta yang besar untuk kamu. Ada kalanya perasaan ini panas dan dingin, seperti datang dan pergi. Maka orang ini tidak konsisten, sering seperti tarik hulur dengan kamu. Nah, mengapakah dia tarik hulur? Kerana dia memang tidak konsisten. Kerana dia memang begini, sedang memproseskan perasaannya kepada kamu. Maka ke depannya nanti dia tetap akan datang dan pergi dalam hidup kamu. Ini adalah sentuhan batinnya ke diri kamu detik ini. Seolah-olah dia ingin kamu memahami cara dia ini memang begini. Nah, jikalau kamu sudah tidak tahan lagi, berundurlah. Jikalau kamu merasakan, tidak mengapalah kak, saya fokuskan kepada hidup saya, apa yang bakal terjadi, kita lihatkan saja ke depannya nanti. Nah, kamu juga boleh begitu ya, boleh bertindak sedemikian. Di sini teman-teman ada justice. Orang ini ingin datang memberikan kamu sebuah keadilan. Setelah menimbang-nimbang dengan begitu lama, membuatkan pertimbangan, dia merasakan dia perlu kembali memberikan kamu sebuah keadilan. Akan ada pencerahan yang baik ya dari orang ini dengan yang akan datang dengan cepat, seperti mengembali atau menyatukan kembali dunia kalian yang berbeza. Mungkin sekarang ini kamu dengan dia sering ya ada salah faham, tidak ada persefahaman ya, mungkin ada yang bertengkar. Dia ingin kembali memperbetulkan situasi ini. Kerana dia merasakan nyaman sekali dengan kamu teman-teman. Ada kerinduan, rasa sayang, rasa kehilangan ya. Walaupun mungkin di sini kamu atau dia membatasi diri, itu tidak berarti sentuhan batinnya tidak terkoneksi dengan kamu. Sebenarnya ketika orang ini membatasi dirinya, dia mempunyai waktu yang lebih untuk menghantar ya koneksi batin ini kepada kamu. Kerana begitu bersendirian, bahagia memikirkan kamu, ketika dia sudah menimbang-nimbang ya, dengan waktu yang bersendirian seperti ini, maka sentuhan batinnya kepada kamu semakin hari semakin kuat. Ini yang saya tangkap daripada energi ini ya. Ya teman-teman, orang ini sudah tahu apa yang dia inginkan. Cuma dia tidak tahu atau tidak pandai untuk mengekspresikan segala sesuatu itu. Jikalau dia sudah melakukan kesilapan kepada kamu ya, dia tidak tahu mengekspresikan, dia mungkin akan rasa bersalah, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan penyesalannya kepada kamu. Kerana dia seorang emperor, sukar untuk menundukkannya
bagi seperti menurunkan egonya agar selaras dengan kamu, begitu ya. Maka ketika dia melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kamu, dia juga tidak tahu bagaimana untuk memujuk. Nah, itu lebih tepat lagi ya. Maka dia terpaksa seperti bertahan dengan kondisi sekarang. Dia tidak pernah maju atau mundur, tidak banyak bergerak. Kamu berdiri dengan seseorang yang lebih cenderung ya, suka dicintai, suka dikejar. Bukan sebaliknya. Nah, saya merasakan orang ini menyimpan hasrat yang begitu besar, sangat tertarik kepada kamu. Apatah lagi The Emperor hadir bersebelahan dengan Nine of Cups. Dia memiliki kepuasan yang sangat-sangat tinggi ya dengan diri kamu. Maka dia akan memberikan kejelasan setelah menimbang-nimbang dan memberikan kamu sebuah keadilan di dalam hubungan ini. Nah, ini akan berlaku dengan cepat teman-teman ya. Ini adalah sentuhan batinnya ke diri kamu detik ini. Zodiak yang paling kuat terbaca hari ini adalah Libra, Aries, Pisces, Gemini. Aries kuat teman-teman ya. Aquarius, Leo. Sebentar teman-teman ya. Aquarius juga hadir 2 kali. Sagittarius, Capricorn. Itu adalah zodiak yang paling kuat terbaca dalam readingan hari ini. Tetapi juga ada zodiak sign yang lain ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Nah, perlu dititik beratkan ya kepada Sun, Moon, Risingnya. Maka teman-teman, ini hanyalah merupakan energi sahaja ya. Boleh dikatakan semua energi hadir dalam pembacaan hari ini. Kita lihatkan lagi teman-teman. Saya akan gunakan oracle card yang lain dan kita cuba lihatkan apakah lagi sentuhan batinnya ke kamu yang perlu kamu ketahui, seperti mungkin ya keinginannya ke kamu detik ini. Yang pasti saya lihatkan daripada segi perasaannya ya, semakin hari semakin bertumbuh dengan cepat, ingin mendatangi kamu juga dengan cepat. Nah, orang ini ada sedikit sikap ceroboh, ada kalanya melakukan sebuah tindakan tanpa berfikir panjang. Sudah rindu teman-teman, maka dia akan cepat menggapai kamu kembali. Nah, kita lihatkan lagi teman-teman ya, kondisi-kondisi yang lain. Apakah lagi sentuhan batinnya ke kamu yang perlu kamu ketahui, seperti mungkin keinginannya ke kamu detik ini. Nah, kita coba lihatkan. Apakah lagi occasion yang lain ya, atau mungkin ada sentuhan batin yang lain yang mungkin tidak kamu sadari. Ketika hubungan sedang jedah ya, tidak mengabari satu sama lain, mungkin kamu tidak menyadari koneksi ini sedang berjalan. Kita lihatkan apa saja petunjuk yang bakal diberikan oleh oracle card ini. Wow, teman-teman, heartbroken, deeply hurt when sad, feeling lost, merasakan seperti mulai berputus asa, merasakan kehilangan teman-teman. Orang ini merasakan kehilangan kamu. Hubungan yang sudah merenggang, dia sudah merasakan kamu ini sudah hilang minat ya akan dirinya, maka kamu mungkin tidak mahu lagi memperjuangkan si dia. Sekurang-kurangnya dia merasakan ini dan merasakan kamu tidak lagi memperjuangkan si dia. Kini dia broken hearted teman-teman ya, seperti Three of Swords, patah hati, sedih dan merasakan kehilangan. Dia seperti tidak dapat menerima hakikat yang dengan tidak terduga ya, kehilangan seseorang yang begitu berharga seperti kamu. Yalah teman-teman, sebelum ini mungkin dia melecehkan kamu ya, tidak pernah mengambil serius ketika kamu mengejar ya, dianggap kamu ini sebagai pengemis cinta, melecehkan kamu. Nah, kini dia mulai menyadari ya, memandang kepada foto-foto kamu yang lama, melihat kepada gambar, mungkin ada yang marah dan membaling gambar ini sehingga foto frame ini pecah ya. Mungkin ini tidak akan dizorik dengan semua orang ya. Ini lebih kepada seseorang yang frustasi, panas baran ya, patah cinta, patah hati, sehingga dia membuang gambar ini di lantai. Cermin ini pecah, kemudiannya aduh, tak sampai hati teman-teman, kembali mengambil gambar ini dan merenungkan ya gambar kalian bersama. Nah, ini untuk orang yang panas baran ya. Mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang panas baran. Ketika dia frustasi atau dia mungkin merasakan kamu sudah semakin dekat dengan orang lain, mungkin juga orang yang dekat dengan kamu itu merupakan lingkungan pertemanan si dia. Nah, ini sesuatu yang tidak dapat dia terima teman-teman ya. Mungkin ada energi yang seperti itu. Wedding ring, union, marriage, soul connection, everlasting love and devotion. Teman-teman, ini merupakan seseorang yang mempunyai sisi berkomitmen dengan kamu, seperti ingin menjadikan kamu bakal isteri, suami ya, ingin bernikah dengan kamu,
kerana merasakan kamu orang yang tepat. Ini adalah sebahagian daripada sentuhan batinnya ke kamu. Ada energi lain juga teman-teman ya. Mungkin dia melihatkan seperti dia hanya boleh terkoneksi batin dengan kamu kerana kamu mungkin sudah dimiliki oleh orang lain. Maksudnya kamu sudah memiliki pasangan sah. Ataupun orang ini sudah memiliki pasangan sah, maka apa yang mampu dilakukan hanyalah sentuhan batinnya ke kamu. Jikalau ini hubungan yang memungkinkan, orang ini seperti ingin membelikan cincinnya untuk melamar kamu ke depannya nanti. Tetapi saya menangkap perencanaan ini seperti dirahasiakan, tidak yakin untuk memberitahu kamu kerana orang ini juga mungkin ya takut di reject. Kita lihat lagi teman-teman ya. Cutting ties, moving on, receiving what you need, progression and arriving. Di sini saya melihatkan ada dua energi yang berbeda ya. Sentuhan batinnya. Orang ini saya lebih menangkap jika berlandaskan kepada kad-kad yang terbuka di atas. Kedepannya nanti untuk kamu yang long distance relationship, orang ini yang pergi meninggalkan bakal kembali. Nah, di sini ada departure and arriving yang menunjukkan orang yang sudah pergi akan kembali. Mungkin berlayar, menaiki pesawat ya, sudah lama meninggalkan kamu kerana mungkin ada perkara yang perlu dia attend ya, yang perlu dia lakukan atau atasi. Kini sepertinya akan bergerak mencari kamu untuk berdamai dengan kamu kerana ini akan melengkapi dunianya si dia. Di sini Capricorn kuat ya, sama ada ini zodiak kamu ataupun zodiak orang ini. Nah, saya merasakan ingin datang kepada kamu secepat mungkin. Sama ada untuk melamar kamu atau untuk menjelaskan status hubungan kalian. Sama ada, ya mungkin ada beberapa yang dalam proses perpisahan, penceraian. Nah, dia perlu hadir untuk memastikan yang semua ini selesai. Contoh yang lainnya ya, ada perkara yang perlu dibincangkan, sama ada untuk melamar kamu ataupun membincangkan kondisi hubungan ini ke depannya nanti. Yang pasti orang ini akan datang mengabari kamu dalam waktu dekat ini teman-teman. Nah, apa saja mungkin terjadi jikalau mindset kamu mempercayai ini. Kita aminkan sahaja jikalau kamu sudah lama ya dibuat ternanti-nantikan oleh orang ini. Jikalau kamu tidak mahukan orang ini, it's okay, biar dia datang dan pergi. Grounding, stability and security. Teman-teman, saya merasa orang ini saat ini ya, ketika sentuhan batinnya terkoneksi dengan kamu ya, seperti membumi teman-teman ya, energinya lebih seperti pasif, diam, banyak yang perlu direnungkan. Nah, seperti saya sebutkan tadi ya, Nine of Cups, ketika keheningannya waktu dia bersendirian, ini yang akan menguatkan lagi sentuhan batinnya ke kamu, kerana energi itu akan difokus, tidak ada gangguan. Dia sangat grounding detik ini teman-teman ya, dan seperti kamu juga dapat menangkap energinya yang seperti cenderung mendiamkan kamu kerana orang ini sedang grounding. Saya pasti beberapa di antara kamu dapat merasakan ini ya. Paradise, wow. You're my paradise. Teman-teman, kamu adalah syurganya si dia. Bagi dia, kamu adalah syurganya si dia. Nah, ketika dia merasakan berada di syurga ketika memikirkan kamu, maka ini secara tidak langsung akan mengkoneksikan sentuhan batinnya kepada kamu. Kerana ada paradise, sebuah syurga yang bahagia ya. Orang ini merasakan nyaman dan aman ketika memikirkan kamu. Bak sebuah syurga. Kita lihat lagi ya. Kamu adalah kebahagiaan, detik kegembiraan di dalam hidupnya. The butterflies, evolving and growing. Nah, ini tanda apa teman-teman? Saya sangat mengemari ya butterfly ini. Kamu boleh lihat ya, ada saja butterfly di meja saya. Dari kecil lagi saya sangat menyukai kupu-kupu ini. Nah, tetapi apakah simbol butterfly ini? Transformation teman-teman. Rebirth. Sesuatu yang akan berubah secara nyata. Saya menangkap daripada kad ini ya, tidak berkaitan dengan cinta sahaja teman-teman ya. Ini menunjukkan dengan jelas ya, beberapa di antara kamu yang mungkin sudah mengalami kehidupan yang stagnan. Tidak ada perubahan dari segi keuangan, pembaikan ya. Mungkin orang lain dapat saja mengganti barang-barang rumah, tetapi kamu masih hidup susah contohnya. Ataupun kamu seorang yang mapan, tetapi bisnes kamu tidak bergerak. Butterfly mengindikasikan sebuah transformasi secara besar-besaran dalam hidup kamu. Nah, bukan sahaja ke arah percintaan, tetapi perubahan dari segi kehidupan kamu secara keseluruhannya. Nah, di sini ketika hadirnya butterfly di tema bacaan cinta, ini menunjukkan ada satu rombakan yang besar yang bakal terhasil
di kehidupan kamu secara keseluruhan. Evolving and growing to the next phase. Kamu akan naik level, hidup kamu akan naik taraf. Seperti Tuhan mendengar ya doa-doa kamu selama ini, hidup kamu akan naik taraf teman-teman. Mungkin akan ada penghasilan yang lebih, yang sudah ada perusahaan sendiri itu akan semakin menguntungkan. Jikalau kamu sudah lama susah ya bertahun-tahun stuck di posisi yang sama, ini akan merupakan rombakan perubahan yang begitu ketara. 360 degree change. Secara 360 derajat teman-teman ya, akan merubah hidup kamu. Bukan saja di tema percintaan ya, tetapi hidup kamu akan berubah. Sentuhan batinnya kepada kamu teman-teman ya, orang ini percaya hidup kamu akan membaik pulih. Dia sudah melihat ini. Dia dapat merasakan ya, kamu baik-baik sahaja. Kamu sebenarnya baik-baik sahaja tanpa dia. Dia juga menyedari kamu mempunyai kekuatan ketimbang dirinya. Kamu sudah berjaya berubah, dia masih cuba trying to make a difference. Masih cuba melakukan sebuah perubahan ketika kamu sudah rising above. Kamu sudah ke next level, dia masih level 1. Kamu sudah ke level 6 atau 7, begitu teman-teman. Nah, koneksi batinnya ke kamu ataupun sentuhan batinnya ke kamu menyadari akan ada perubahan yang baik ke depannya nanti. Baik dari segi kehidupan, keuangan, career, percintaan, tetapi saya lebih melihatkan kad ini akan merubah hidup kamu secara nyata, drastis. Perubahan yang begitu baik. Jikalau kamu sudah lama hidup susah teman-teman ya, berulang kali ya, benda ini berulang, jatuh bangun mungkin ya, bertahun-tahun, 30 tahun juga begini. Nah, ini adalah momen ataupun detik perubahan di hidup kamu. Kita aminkan saja ya. Saya tetap akan mendoakan yang paling baik buat kamu di sini. Bottom of the deck, the chaser. Teman-teman, ketika saya menyatakan tadi ya, orang ini ada takut, ada perasaan takut ditinggalkan. Kini dia menjadi the chaser. Fear of abandonment, chasing codependency. Dia sangat takut ditinggalkan. Abandonment ini merupakan seseorang yang kesepian, takut ditinggalkan oleh kamu. Dia tidak dapat menerima hakikat yang kamu sudah maju ya, rising above, tanpa si dia. Sentuhan batinnya seperti ingin memberitahu kamu tunggu ya, saya bakal mengejar nanti. Begitu teman-teman. Baiklah teman-teman, kad terakhir yang akan saya bukakan ya. Kita cuba dengarkan pesanan-pesanan dari sentuhan batinnya ke dirimu detik ini melalui pembacaan hari ini. Kita lihatkan ya, apa saja yang hadir dari pesanan-pesanan sentuhan batinnya ke kamu detik ini. I miss you. Do you miss me? Teman-teman, orang ini sangat merindukan kamu dan dia bertanyakan sama ada kamu juga turut merindukan dirinya. I still have your picture on my phone. Dia masih menyimpan ya gambar lama kalian, gambar bersama, gambar seorang diri di handphonenya, dan dia masih menatap wajah kamu ketika dia merindukan kamu. Nah, ini yang membuatkan sentuhan batinnya terkoneksi ya, ketika dia memandang kepada wajah kamu, gambar kamu di handphonenya. You are sexy in my eyes. Teman-teman, tidak kiralah sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama, sama ada kamu masih muda ataupun sepantaran umur seperti saya, dia masih merasakan kamu ini cukup seksi ya, cukup tampan. Semakin menua, kamu semakin menarik. Nah, ini menurut matanya si dia ya. Dia merasakan tidak kiralah umur kamu tetap kelihatan tampan, kelihatan seksi. Ini yang membuatkan dia bakal mengejar kamu nanti dan akan datang dengan cepat ya. I'm struggling and I need more time. Teman-teman, dia meminta maaf secara tidak langsung ya. Selama ini mungkin banyak penundaan daripada si dia kerana dia terpaksa memperbaiki kondisi kehidupannya. Mungkin ini lebih banyak berkaitan dengan keuangan. Maka dia sedang struggle ya, sedang introspeksi diri, grounding, membumi ya, energi yang membumi, perlukan waktu. Perlukan waktu itu sebenarnya bukan tidak mahu memperjuangkan kamu, tetapi akan memperjuangkan kamu ketika kondisi keuangannya membaik pulih. I'm secretly obsessed with you. Apa yang tidak kamu ketahui menurut si dia adalah dengan cara yang berhasil teman-teman ya. Dia sebenarnya sangat terobsesi dengan kamu, tetapi dia tidak pernah mengakui hakikat ini. Orang ini memiliki obsesi yang besar dengan kamu, tetapi dia tidak akan mengakui perasaan ini. Kita lihat lagi ya. I need time to heal. Nah, ketika dia menyedari dia sangat tertarik, jatuh cinta, sangat terobsesi dengan kamu,
kamu pula cuba menarik diri dan memfokuskan kepada hidup kamu, dia sangat patah hati, broken hearted, dan perlukan waktu untuk healing. Nah, kad pertama di sini tadi menunjukkan broken hearted, teman-teman, maka dia perlukan waktu untuk healing. You deserve better than anything I can offer. Sebenarnya dia seperti menerima sebuah hakikat, Mungkin kondisi keuangannya seperti tidak dapat menawarkan sesuatu yang lebih baik untuk hidup kamu. Dia mungkin merasakan dia tidak dapat membantu, tetapi hanya sekadar membebankan kamu. Maka dia merasakan orang seperti kamu ini pantas dicintai, dimiliki oleh orang yang mampu membahagiakan kamu, bukan saja dari segi emosi dan cinta, tetapi juga dari segi materi. Dia merasakan dia seperti tidak cukup materi untuk membahagiakan kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan apakah initial yang hadir dalam bacaan hari ini. Jikalau ada initial kamu ataupun initial dia, ini hanyalah merupakan bonus saja teman-teman, Tidak perlu begitu tertakluk kepada initial dan zodiak yang hadir. Utamakan pembacaan ini teman-teman, itu adalah saranan saya. Setiap kali mendengarkan readingan, utamakan bacaan itu, bukan kepada initial ataupun zodiak-zodiak yang hadir. Okay, quite many initial di sini. Ada huruf D Delta, huruf W, A Alpha, N Norway, L5, F Foxtrot, I India, T Tango, E Echo, Q Quebec, P Papa, dan yang terakhir sekali ada huruf Z Zulu. Baik teman-teman, sekali lagi D W A N L F I T E Q P dan Z. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teguhkan kepercayaan dan keimananmu and keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.